Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan membaca data ini ya, semua angka ini menjadi kata atau menjadi terbilang gitu ya. Misalnya maksud saya begini. Misalnya kalau di sini tertulis 0, maka di sel ini saya akan ingin tampil 0 begitu ya. Kalau misalkan di sini 8, maka di sini akan tampil 8. Nah, ingin saya begitu ya. Jadi untuk kepentingan itu kita bisa menggunakan ini data tabel ini. Misalkan kalau ini 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya sampai 9 ya. Kita misalkan copy sampai 9. Kemudian 0 ini kita baca 0 gitu ya. Kemudian 1 ini dibaca 1, kemudian 2, ini 3, kemudian ini 4. Oh, ini M-nya normal kembali ya. 4, 5, iya, M-nya kita sudah punya M lagi ya. Sebelumnya kita nggak punya M. Kadang-kadang error begini ya laptop saya. Oke, 6, kemudian 7, kemudian 8, dan 9, itu 9 gitu ya. Nah, saya inginnya seperti ini. Berarti kita akan mencocokkan data-data di sini ya dengan data yang ada di sini, dan yang muncul di F3 adalah data di samping kanan dari data tadi ini ya. Baik, untuk melakukan itu berarti kita harus menggunakan VLOOKUP ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ini VLOOKUP itu ada di lookup and reference ya. Kemudian ada VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya kita pilih ini ya. Kemudian table array-nya adalah ini gitu ya. Kolom indeksnya yang akan ditampilkan adalah ini kolom 1, ini kolom 2, berarti kolom 2 gitu ya. Kemudian range lookup-nya kita isi false ya. Jadi false ini untuk exact match ya, untuk mencari kecocokan yang betul-betul cocok gitu. Jadi tidak mendekati saja yang ditampilkan, tapi harus betul-betul cocok. Kemudian klik OK, dan hasilnya error. Coba, ini error karena ini tidak cocok berarti ya. 0 ini tidak ditemukan di sini. Padahal kita tahu di sini ada 0. Nah, di sini teman-teman, untuk data-data di sini itu tipenya semua itu tipe teks ya. Ini tipe teks. Sementara di sini ya, meskipun tampilannya sama 0 ya. Ini 0 sama-sama 0, tetapi tipe data di sini merupakan tipe data number. Oleh karena itu, berarti kita harus mencocokkan terlebih dahulu tipe datanya. Boleh mengubah yang ini menjadi number atau mengubah ini menjadi teks gitu ya. Baik, kalau misalkan saya ubah di sini untuk supaya jadi teks, saya boleh menambahkan ada sebuah ini ya, sebuah function itu namanya di kategori teks ada namanya ya, ini teks. Nah, ini mengkonversi nilai ya ke dalam teks gitu. Coba kalau kita pilih function ini, value-nya mana? Ini ya. Format value-nya kita isi, kalau tidak diisi bisa nggak ya? Bisa. Oh, harus diisi. Baik. Di sini teks, kemudian kita isi ini saja 0. Nah, ini 0 ya. Kemudian kita copy ke sini. Kemudian yang ini kita hapus. Boleh dihapus. Mungkin ini dipindahkan kali ya. Ini dipindahkan. Nah, ke sini. Kemudian dipindahkan ke sini. Nah, berarti kita akan mencocokkan table array-nya. Mana table array-nya? Nah, ini kita gunakan yang ini ya.
Oke. Nah, ternyata ada 0 ya. Kenapa? Karena di sini sudah sama-sama tipe teks gitu ya. Nah, jadi kalau saya copy ke kanan, maka akan tampil, oke, akan tampil ini NA. Kenapa ya? Hmm, ini lookupnya G2, table array-nya, table array-nya berubah ya. Oh, ini table array-nya berarti dia mengunci ke sini, seharusnya kan ke sini ya. Berarti kita kunci saja table array-nya. Kita kunci saja table array-nya yang ini. Nah, yang kita tekan F4 supaya tidak berubah. Klik OK. Kita drag ke kanan. Nah, maka akan tampil seperti itu ya. Untuk 9 betul 9 dan 8 tampil tulisan 8. Nah, untuk itu ya, kita sudah berhasil membuat atau membaca ya data-data di sini. Cuman sayang sekali sel ini itu bergantung pada tabel ini. Itu berarti kita tidak boleh menghapus tabel ini. Kalau tabel yang dihapus, maka ini akan error semua gitu ya. Ini akan error semua. Berarti tidak boleh dihapus ya. Nah, bagaimana caranya kalau saya tidak ingin bergantung ke sini, ke tabel ini? Di sini ada trik ya, teman-teman. Triknya begini. Misalkan saya ingin menamakan range ini ya, kita namakan di sini ada namanya formula, kemudian ada define name ya. Coba klik define name. Nah, saya ingin menamakan tabel ini, misalkan tabel data gitu ya. Nah, ini tabel data namanya. Kemudian refer to-nya sudah, biarkan seperti itu, komennya dikosongkan saja. Klik OK. Maka ketika saya memilih ini, di sini muncul namanya, bukan lagi D5 sampai E14 ya, tetapi sudah berganti nama yaitu tabel data gitu. Sehingga kalau di sini diganti dengan nama tabel data itu tidak error. Nah, di sini misalkan saya ganti tabel data gitu ya. Oke, ini harus ini apa nih? Oke, tabel data. Ini table ya, harusnya tabel ya, tabel. Nah, ini sudah muncul nih, tabel data. Tuh, tampil ya, itu tidak error karena Excel mengenali D5 sampai E14 ini sebagai tabel data gitu ya. Cuma tetap saja ini masih bergantung kepada ini ya, kepada tabel data ini. Nah, sekarang coba kalau kita lihat ke manager, name manager, di sini kita sudah punya, ini hapus saja. Nah, sudah punya tabel data, dan kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah kolom namanya itu value, dan value-nya ini berisi ini ya, berisi tabel cuma dituliskan dalam bentuk array. Jadi kita akan membuat format seperti ini ya untuk menggantikan ini. Nah, ini ya. Nah, untuk menggantikan ini saya ingin mengganti dengan di sebelahnya. Jadi diketikkan di sini. Itu maksudnya. Jadi kalau diketik itu apa namanya? Lumayan ya. Jadi 0 ini 0 dengan ada sintaksnya nih, kutip 2 0 kutip 2 garis miring 0 gitu. Jadi kita akan membuat ini dengan menggunakan function supaya lebih cepat ya. Kalau di Windows 8 itu ada sebuah tools ya, ini namanya sniping tool ya. Jadi sniping tool ini mengcapture gambar ya, mengcapture value atau mengcapture layar seperti ini. Nah, capture. Nah, maka akan jadi gambar ya. Kalau saya copy, kemudian kalau saya paste di sini, ini buat apa nih? Buat contekan ya. Nah, supaya tidak lupa karena kan lumayan eh, sintaks-sintaksnya tidak familiar ya, tidak biasa. Mungkin kalau salah itu nanti salah
Coba tambahkan lagi satu row biar agak ke bawah. Nah, ini ya. Nah, kita akan membuat sintaks ini ya, 0 0 gitu. Nah, caranya begini. Misalkan oke, yang pertama saya copy ini ya. Saya copy ini. Copy di sini nih biar leluasa. Paste spesial value-nya saja. Nah, kemudian apa nih? Ada kutip ya. Berarti ada tanda kutip. Tanda kutip itu di sininya ya. Ada tanda kutip sama ya ke bawah. Kemudian 0, kemudian ada tanda kutip lagi. Saya pindahkan ke sini. Di sini ada tanda kutip. Ada tanda kutip. Nah, ini apa nih warningnya? Oh, ini store as text ya. Kita ignore saja errornya. Jadi biarkan ini dalam tipe teks ya. Kemudian kutip, kutip 0, kutip ya. Teman-teman lihat ini, mudah-mudahan bisa terlihat nih. Nah, ini maksud saya kutip 0, kutip garis miring ya. Kutip 0, kutip, kemudian garis miring. Saya pindahkan lagi. Nah, ini garis miring tapi backslash ya. Garis miringnya ke kiri bukan ke kanan. Sama ini sampai ke bawah. Kemudian apalagi? Oke, kemudian tanda kutip lagi. Tanda kutip. Copy ke bawah. Kemudian tulisan ini, tulisan 0. Kemudian apalagi? Kemudian tanda kutip lagi. Saya copy saja ke sini. Nah, ini ke bawah. Kemudian titik koma. Titik koma. Kemudian saya copy ke bawah. Nah, saya akan membuat ini dalam satu sel. Jadi satu row ini satu area ini, satu range ini saya akan membuat dalam satu sel. Caranya teman-teman bisa menggunakan function concate. Itu ada di kategori text, ada namanya concatenate ini ya. Klik OK. Teks pertama ini ya. Kemudian teman-teman tekan tab. Teks keduanya ini, tab lagi, ini, tab lagi, ini, tab lagi, ini, tab lagi, ini, kemudian tab lagi ini, kemudian tab lagi ini. Selesai. Maka akan bersatu dalam sebuah sel gitu ya. Kalau di copy ke bawah, nah sini itu semuanya akan tercopy. Kemudian saya tidak inginnya begini karena mereka satu baris ya, karena mereka satu baris begini. Berarti ini harus naik ke sini. Caranya cukup mudah. Teman-teman silahkan copy, kemudian di sini klik kanan, paste spesial, kita klik value supaya hanya value-nya saja, tidak ada rumusnya, atau tidak ada formulanya. Pilih transpose. Transpose-nya di checklist. Klik OK, maka mereka akan menjadi dalam bentuk row ya, tetapi masih dalam sel yang berbeda. Untuk menyatukannya lagi sama, kita gunakan concate. Nah, ini concate. Nah, teks pertamanya adalah ini. Teman-teman klik tab, pilih lagi di sebelahnya, tab lagi, pilih tab, pilih tab, pilih, berempat ya. Nah, biar leluasa. Kemudian tab 5, tab 6, tab 7, tab 8, tab 9. Cuman 9 itu tidak ada titik koma. Oke, seharusnya ini di gak apa-apa, kita klik saja dulu ini oke. Nah, ini sudah menjadi satu sel. Tetapi yang 9 itu tidak ada koma ya, teman-teman. Nah, sini tidak ada koma, kita hapus. Kemudian ini ya, karena kita tidak perlu ini, kita inginnya yang teksnya, kita copy, kita paste spesial, pilih value lagi. Nah, ini sudah menjadi teks begini 9. Nah, seperti ini ya, seperti yang di capture tadi.
Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat. Cuman masih sekurang satu lagi, yaitu oke, apa ini? Yaitu ini ya, ada kurung kurawal. Kalau saya nyebutnya kurung kurawal ya. Nah, begini, dan di akhir juga ada. Begitu. Nah, selesai. Setelah itu, teks ini kita gunakan untuk mengganti tabel array yang di formula tadi. Nah, yang di sini teman-teman bisa lihat. Nah, tabel data saya ganti dengan ini. Nah, seperti itu. Klik OK, maka tidak error ya. Nah, tadi saya ganti ini ya. Oke, yang ini ya. Maaf, tadi saya mengganti sel yang lain. Kita ke F3. Nah, ini kita ganti dengan Ctrl V. Maka akan terganti dengan yang tadi kita buat, string yang tadi kita buat. Klik OK, maka ini tidak error, 0. Dan kalau saya copy ke kanan, juga tidak error. Dengan demikian, sel ini tidak bergantung lagi kepada table array yang tadi, yang bawah tadi, yang ini nih ya, tidak bergantung pada ini. Sehingga tabel array tadi dan teman-temannya ini boleh kita hapus ya. Hari ini hanya coret-coretan saja ya. Kita blok semua, kita hapus, maka sudah selesai ya. Ini terbaca 0, ini terbaca 0, terbaca 0 dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.